Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari wabah penyakit COVID-19 saat ini, gitu ya. Dan tetap jaga kesehatannya dengan cara menerapkan protokol kesehatan ya, prokesnya dengan cara 5M. Baik, untuk mata pelajaran PIK kelas 11 kita lanjutkan. Terakhir kita sudah membahas tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran ini ya, Bapak ambil materinya dari buku PIK kelas 11 dengan penulisnya Dr. Imade Arsana dan Hajah Cicik Sri Wulandari ya. Di mana tingkat kesadaran ini secara kualitatif dibagi menjadi 4. Ada yang lunak, sedang, tinggi, tinggi sekali. Itu secara kualitatif. Sedangkan nilai kualitatif tersebut diimbangi atau dilengkapi dengan nilai kuantitatifnya gitu ya. Kuantitatif itu berupa angka, data gitu. Contoh, jika kualitas tingkat kesadarannya lunak, maka kandungan dalam air tersebut, kandungan kalsium karbonat dalam air tersebut berada di antara 0 sampai 75 mg per liter. Nah, gitu. Kemudian jika kandungan kalsium karbonatnya dalam air sebanyak 75 sampai 150 mg per liter, maka nilai kualitatifnya atau tingkat kesadarannya sedang dan sampai tingkat kesadarannya tinggi sekali. Di sana ya sudah jelas. Jadi yang sebelah kiri itu nilai kuantitatif karena berupa angka. Nah, kalau sebelah kanan adalah nilai kualitatif ya. Jadi kalau kualitatif kan relatif gitu ya. Relatif misalnya cantik. Kalau cantik itu ya nilainya berapa sampai berapa. Nah, itu kan relatif gitu. Relatif itu harus ada pembandingnya gitu. Nah, ya lanjut. Kita lanjutkan, kita masuk ke derajat kesadaran. Derajat kesadaran ini ya sebagai ukuran kesadaran di berbagai macam negara tentunya dulu berbeda-beda. Tapi derajat kesadaran yang paling populer di sini ada 4 derajat kesadaran, yaitu derajat kesadaran Jerman. Ya, derajat kesadaran Jerman ini menyatakan banyaknya gram kalsium oksida ya setara dalam 100 liter air. Kalau tadi kan tingkat kesadarannya lunak antara 0 sampai 75 mg per liter. Nah, kalau di sini di Jerman itu derajat kesadaran Jerman sebagai ukurannya bukan liter, bukan 1 liter, tetapi 100 liter air gitu. Jadi dalam 100 liter air itu patokannya ya untuk 100 liter air berapa ion kalsium yang terkandung di dalam air tersebut. Dan kemudian di derajat kesadaran Jerman ini patokannya bukan senyawa kalsium karbonat, tapi yang digunakan adalah kalsium oksida yang kita kenal dalam sehari-hari disebut dengan kapur ya. Kapur buat nulis di papan tulis itu menggunakan kapur gitu. Nah, selanjutnya derajat kesadaran yang kedua adalah derajat kesadaran Prancis, yaitu banyaknya gram kalsium karbonat dalam atau setara dalam 100 ml air. Nah, jadi
di Prancis itu kesadahan ditentukan oleh senyawa kalsium karbonat. Kalau di Jerman kesadahan dinyatakan dalam senyawa kalsium oksida. Tapi jumlahnya sama, airnya dalam 100 liter gitu ya. Kemudian derajat kesadahan Inggris. Nah, derajat kesadahan Inggris ini banyaknya grain kalsium karbonat dalam 1 galon Inggris. Nah, apa bedanya dengan yang tadi? Ya mungkin ini di Inggris eh, patokannya volume airnya tidak hanya bukan 1 liter tetapi 1 galon Inggris. Nah, tentunya kita secara kuantitatif 1 galon itu berapa mililiter atau berapa liter gitu ya. Ya itu harus ada patokannya gitu. Harus ada patokan yang tentunya sudah disepakati di bidang ilmu tersebut gitu. Contoh lah kalau kalian menjengkal ya, menjengkal tempat tidur panjangnya berapa jengkal. Itu kan kalau diukur dengan jari orang pertama dengan jari orang kedua tentunya berbeda. Ya, jadi misalnya coba ukur lebar tempat tidur kalian atau kasur kalian diukur pakai jari si A. Ternyata ada 5 jengkal gitu. Berarti satuan jengkal menggunakan tangan itu untuk si A ya seperti itu. Tapi bandingkan coba ukur oleh si B. Oleh si B ternyata karena lebih pendek jengkalannya gitu ya. Ternyata 6 jengkal gitu ya, 6 jengkal. Nah, berarti kan itu tidak baku. Nah, oleh karena itu supaya baku maka digunakanlah satuan sentimeter atau meter gitu ya. Ya, atau kilometer gitu. Misalnya kalau menggunakan sentimeter atau meteran gitu ya. Oh, ini panjangnya 60 cm gitu. Mau dimanapun artinya kan tidak akan eh, beda konsepnya, masih tetap seperti itu. Nah sekarang di sini di derajat kesadaran Inggris eh, banyaknya grain kalsium karbonat untuk patokannya senyawa kalsium karbonat ya dalam 1 galon Inggris. Nah 1 grain itu berapa gram, jadi kita konversi ternyata di Inggris 1 grain itu 0,065 gram kalsium karbonat gitu. Kalau 1 galon berapa liter? Nah, kalau 1 galon di Inggris itu 4,546 liter. Coba kalau diterapkan di Indonesia misalnya untuk 1 galon Indonesia. 1 galon kita punya alat ukur galon apa ya? Galon air mineral merek A, galon air mineral merek B. Coba apakah sama volumenya? Belum tentu sama gitu ya gitu. Jadi galon bukan patokan yang umum untuk menentukan derajat kesadahan, tapi kalau di Inggris ya tentunya dianggap umum dan karena sudah disepakati. Selanjutnya derajat kesadahan Amerika. Nah, kalau di derajat kesadahan Amerika sama satuannya grain, banyaknya grain kalsium karbonat dalam 1 galon Amerika. Tuh kan di Amerika 1 galonnya berbeda dengan 1 galon di Inggris gitu. Kalau di Amerika 1 galon Amerika itu 3,785 liter, kan beda ya gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari senyawanya sama antara Prancis, Inggris dan Amerika ya. Yang beda Jerman. Senyawa yang digunakan patokannya kalsium oksida. Kalau di Prancis, Inggris dan Amerika sebagai patokannya adalah senyawa kalsium karbonat gitu. Tapi dengan satuannya kok beda-beda. Nah, inilah
Dengan 4 derajat kesadaran perbedaan ini, maka ada hubungannya. Artinya di sini bagaimana misalnya kalau kalian oleh Bapak disuruh menghitung, misalnya Bapak punya 5 derajat Inggris. Bapak tanya berapa derajat Jermannya, berapa derajat Prancisnya, dan berapa derajat Amerikanya. Nah, tentunya ini ada hubungannya atau ada perbandingan terkecilnya. Di sini ada perbandingan terkecil antara keempat derajat tersebut ya. Di sini patokannya dimulai dari Prancis dulu. 1 derajat Prancis kalau dibandingkan terhadap Jerman, maka 1 derajat Prancis ini nilainya 0,56 derajat Jerman gitu. Kalau dibandingkan terhadap Inggris, maka 1 derajat Prancis ini nilainya 0,70 derajat Inggris. Dan 0,56 derajat Jerman juga kalau dibandingkan terhadap derajat Inggris, perbandingannya 0,56 berbanding 0,70 gitu. Dan sama dengan 0,585 derajat Amerika. Inilah perbandingan terkecil dari keempat derajat tersebut. Nah, kita ambil contoh ya. Misalnya tadi kita coba hitung bagaimana kalau kita punya 5 derajat Prancis gitu ya. 5 derajat Prancis. Nah, kalau ditanyakan berapa derajat 5 derajat, jangan Prancis atau ya, jangan Prancis, kita hapus dulu. Nah, kita lihat dulu perbandingannya. Kita ambil antara, taruhlah kita punya 5 derajat Inggris, berapa derajat Prancis gitu ya. Nah, 5 derajat Inggris. Nah, 5 kalau perbandingannya secara teori 1 derajat ini kenapa? Oke, nah 5 derajat Inggris berapa derajat, tanda tanya, derajat Prancisnya gitu ya, Prancis P. Nah, Inggris. Nah, tentunya perbandingannya kan kalau Prancis ke Inggris 1 berbanding 1 derajat Prancis sama dengan 0,70 derajat Inggris kan, derajat Inggris gitu. Derajat Inggris gitu. Ya. Derajat Inggris. Nah, gimana cara perhitungannya? Ya, Bapak hapus dulu di sini. Hapus ini. Maaf. Kita coba tadi perbandingannya kan 1 berbanding 0,70 lah ya. 70. Nah, sama dengan berarti yang di atas 1 ini derajat Prancis, yang di bawah derajat Inggris ya. Jadi kita lihat tadi berapa derajat Inggris? Ya 5. Jadi 5 derajat Inggris ya. Berapa derajat Prancisnya? Nah, berapa X-nya berarti di sini. Nah, seperti ini. Jadi untuk mencari derajat Prancis berarti X sama dengan 5 dikali 1 ya, dibagi 0,70 ya gitu, 0,70. Nah, ini
Cara menghitungnya oleh kalian berarti 5, maaf ini 5 ya. 5 dikali 1 dibagi 0,7. Jadi cara menghitungnya ini perbandingan terkecil sebelah kiri ya. Kalau misalnya datanya berupa derajat Inggris berarti sejajarkan dengan derajat Inggris. Derajat Inggris kan perbandingannya 0,7. Jadi sejajarkan dengan 5. Jadi cara menghitungnya 5 dikali 1 baru dibagi 0,70 ya. Tinggal dihitung di sini Bapak agak sempit untuk menghitungnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, itulah hubungan terkecil ya, perbandingan terkecil dari keempat derajat tersebut. Ya, tentunya ini apa ya? Secara keilmuan ini tidak universal lah ya, tidak universal. Artinya tidak menyeluruh keilmuan ini. Tapi kalau memang karena sudah terjadi seperti ini, nilai-nilai perbandingan terkecil ini sudah ada, maka seperti itu dalam menghitung. Oleh karena itu, di sini kita masuk derajat kesadaran yang universal, yaitu selain 4 macam derajat tersebut, ada derajat yang menyatakan zat padat terlarut, yaitu dalam satuan BTJ atau BPJ ya. Ya, apa BTJ? Bagian tiap juta, atau BPJ bagian per juta. Jadi bagian per 1 juta. Nah, di sini 1 juta ini dalam satuan apa? Nah, tadi kan derajat kesadaran di klasifikasi kan satuannya miligram kan ya. Nah, miligram itu kan satuan terkecil, bukan, mungkin ya satuan terkecil setelah gram gitu ya, gitu. Jadi ada yang lebih kecil lagi, mikrogram. Nah, tapi kita gunakan miligram satuannya, miligram gitu, Nah, angka ini menyatakan banyaknya zat terlarut dalam tiap 1 juta bagian berat air. Nah, istilah ini berasal dari ppm, part per million. Nah, jadi BTJ atau BPJ ini kan istilahnya di Indonesia kan. Nah, kalau di Inggris kan ya, ini ppm, part per million. Million itu 1 juta. Ya, bagian per 1 juta. Contohnya begini. Contoh 25 BTJ itu artinya apa? Gitu ya. Artinya berarti dalam 1 juta miligram, 1 juta miligram itu berarti nolnya 6 ya. 1, nolnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 1 juta miligram karena satuannya miligram. Nah, 1 juta miligram ini kan 1 kilo. 1 kilo. Artinya 25 BTJ berarti dalam 1 juta miligram air atau 1 kilogram air terdapat 20 miligram zat padat yang terlarut gitu ya. Nah, tapi di sini dengan catatan rho air dianggap 1 gram per mililiter. Sehingga sering digunakan satuan isi 1 liter sebagai ganti untuk 1 kilogram. Ya. Jadi kesimpulannya 25 BTJ atau 25 ppm berarti 25 mg tiap liter air. Jadi untuk 1 liter air ya ada 20 mg zat terlarut gitu. Nah, di sini ada pengklasifikasian tingkat kesadaran menurut ya buku pelajaran PIK dengan penulis Insinyur Wanto EP dan Dr. Anas Arif Subagio ya. Nah, di sini hanya dikelompokkan menjadi 3 kelompok saja.
Ada yang kesadahan lunak, ada yang setengah sada, ada yang sada. Nah, kalau kesadahan lunak berarti kandungan garam kalsium atau magnesium berupa senyawa kalsium karbonat ataupun senyawa magnesium karbonat itu secara kuantitatif nilainya kurang dari 3 mg per liter, atau 3 mg per liter ini kalau di satuannya ppm berarti 3 ppm ya gitu. Jadi kalau kurang dari 3 mg per liter atau kurang dari 3 ppm maka tingkat kesadahannya lunak. Tapi kalau setengah sada maka kandungan kalsium, garam kalsium atau magnesium yang berupa kalsium karbonat ataupun magnesium karbonat jumlahnya sebanyak 3 sampai 6 mg per liter atau 3 sampai 6 ppm. Jadi kalau nilainya di antara 3 sampai 6 maka air tersebut kesadahannya setengah sada gitu. Tapi kalau kandungan kalsium dan magnesiumnya, garam kalsium ya dan magnesiumnya ini lebih dari 6 mg per liter atau lebih dari 6 ppm maka tingkat kesadahannya sada ya. Jadi dikelompokkan jadi 3 menurut buku sumber dari Insinyur Wanto EP dan Dr. Andas Arif Subagio. Jadi 3, ada yang lunak, ada setengah sada, dan ada yang sada. Begitu. Kita lanjutkan. Nah, pengertian. Nah, tadilah tingkat kesadahan ya. Nah, untuk tingkat kesadahan kita ya sudah beres gitu ya. Mungkin lanjutkan ke pengertian air proses. Kan pokok bahasanya mengenai air proses dan air minum ya gitu. Tentunya air yang ya untuk suatu aktivitas industri ataupun aktivitas manusia gitu ya. Di sini bagian C, pengertian air proses. Pengertian air proses ini air yang dibutuhkan oleh industri untuk menghasilkan tenaga uap, energi panas, dan juga sebagai energi tenaga penggerak. Nah, ini air proses, air yang dibutuhkan industri untuk menghasilkan tenaga uap, energi panas, dan juga berbagai energi tenaga penggerak. Artinya air ini tidak ikut bercampur dengan produk yang sedang diproduksi gitu ya. Tapi air ini sebagai sumber utilitas ya, sebagai energi yang dibutuhkan. Apakah itu uap airnya yang dibutuhkan ya, apakah itu energi panasnya yang dibutuhkan ya, dan juga sebagai energi tenaga penggerak. Jadi uap air juga kan bisa menggerakkan turbin ya. Gitu. Contohnya di mana di Kamojang ya. Itu menggerakkan turbin diambil dari uap panas bumi. Nah, uap panas bumi kan sangat bertekanan tinggi ya. Maka uapnya itu dialirkan ke turbin. Turbinnya memutar sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, di sana di perut bumi ada panas. Panas perut bumi itu memanaskan air di atas sumber panas dan airnya itu mendidih sehingga menghasilkan uapnya dialirkan ke mesin sehingga menghasilkan berputar ya, menjadi tenaga penggerak untuk menggerakkan turbin. Nah, itu terjadi di area Indonesian Power di Kamojang ya, Garut, karena kita sudah pernah kunjungan ke sana. Selanjutnya, agar menghasilkan energi tersebut, air dimasukkan ke dalam ketel
yang bersumber dari sumur dan hasil kondensat. Nah, di sini untuk menghasilkan tenaga uap, energi panas, dan juga sebagai energi tenaga penggerak, air tersebut kan tidak langsung dipanaskan, harus ada alatnya. Alatnya yaitu ketel atau boiler lah ya. Ketel dengan ketel beda atau sama? Ya, kalau ketel itu dalam kehidupan sehari-hari terbuka gitu kondisinya ketel untuk menggoreng. Kalau ketel itu eh, kondisinya tertutup rapat gitu ya, maka air dimasukkan ke alat tersebut ya, seperti drum tetapi kan drum atas bawah tertutup, hanya satu lubang untuk mengeluarkan isi dari drum tersebut. Nah, di sini ketel juga sama prinsipnya seperti drum. Kemudian eh, ketel tersebut atau nama lainnya di industri namanya boiler gitu ya. Boiler tersebut diisi air, kemudian diberi panas, energi apakah panasnya itu dari listrik ataupun bahan bakar ya. Nah, nanti ketel tersebut diberi pemanas sehingga panas tersebut diserap oleh ketel dan ketel memanaskan air. Air menjadi mendidih sehingga air tersebut kan menguap. Nah, uap tersebut barulah dialirkan ke karena ada ya ke pipa-pipa yang sudah disiapkan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sumber airnya dari mana? Ya, di sini yang bisa digunakan itu boleh dari sumur atau dan hasil kondensat. Hasil sumur maksudnya ya kalau sumur kan bisa langsung diambil. Kalau kondensat maksudnya pada saat air itu dipanaskan gitu ya, tentunya berubah mendidih dan menguap. Nah, uapnya ini kan mengalir ke pipa yang sudah disiapkan, mengalir. Kemudian jika pipanya dingin gitu ya, pipanya dingin, sebagian dingin, maka uap tersebut yang tadinya berfasa gas berubah menjadi cair, yaitu terbentuk embun. Embunnya semakin banyak, maka mengalirlah air. Nah, itulah hasil dari kondensat ya. Jadi air kondensat adalah air yang dihasilkan dari proses mengembunnya uap air ya. Itu. Gitu. Kita lanjutkan. Ya, pengertian air proses. Di sini masih pengertian air proses bagian C. Syarat air pengisi ketel atau air ketel. Nah, syarat air pengisi air ketel tadinya kalau dari sumbernya bisa diambil dari sumur atau dari kondensat ya. Nah, itu untuk mengisi air sumbernya. Nah, pada saat air ini masuk ke dalam ketel, tentunya kalau misalnya ada pengotor dari dinding-dinding ketel tersebut, tentunya ada reaksi yang merubah kondisi air tersebut. Nah, inilah syarat air pengisi ketel dan air ketel. Ya, spesifikasinya ada berapa nih? Mulai dari kesadahan. Air pengisi ketel kesadahannya kurang dari 0,1 OD. Nah, ini kok satuannya beda lagi dengan yang sudah dibahas. Nah, baik di sini karena Bapak juga mengikuti sumber belajarnya yaitu buku PIK ya. Jadi air pengisi ketel syaratnya itu dari kesadahan kurang dari 0,1 OD ya, satuan OD teh. Nah, mungkin tidak ada penjelasannya sih di buku juga, tapi ya kita ikuti aja dulu ya. Jadi seperti itu dengan satuan OD, baik air pengisi ketel maupun air ketel gitu. Nah, dari pH-nya, syarat
pH dari air pengisi ketel tentunya pH-nya di antara 7,5 sampai 8,0. Berarti 7,5 lebih besar dari 7 karena air itu bersifat netral. Maaf, yang bersifat netral ini secara ideal pH netral itu 7. Kalau kurang dari 7 berarti asam. Kalau lebih dari 7 berarti basa. Berarti air ketel ini sifatnya basa gitu ya. Di antara 7,5 sampai 8. Dan air ketel itu di antara 10 sampai 10,8 gitu. Kemudian TDS, dari TDS ini air ketel tidak nyata. Kalau air ketel maksimal 1500. TDS apa? Nah, boleh kalian googling apa sih dimaksud dengan TDS ya. Kemudian P alkali. Nah, fosfor alkali lah. Atau di sini tidak ada, di sumber juga tidak ada penjelasan P alkali maksudnya apa. Tapi yang jelas alkali itu adalah unsur-unsur di SPU itu golongan 1A ya, alkali. Ya, kalau 2A itu alkali tanah ya. Gitu. Nah, di sini P alkali untuk air pengisi ketel 50 ppm ya. Itu syaratnya 50 ppm gitu. Bolehnya kurang dari sana ya mungkin lebih bagus ya. Tidak boleh melebihi gitu 50 ppm. Kalau air ketel ya ini 300 ppm. Kenapa kok besar dari 50? Ya karena air ketel ya air yang sudah mengalami proses kimia dalam boiler ya gitu. Jadi karena ada yang menumpuk karena tumpukan air ya yang dimasukkan, misalnya airnya kurang ditambah lagi yang tadinya 50 ppm jadi 100, yang 100 tambah jadi 200 jadi 300 gitu ya. Gitu. Gimana kalau sudah melebihi 300 ya itu ya dimulai dari awal lagi gitu. Bisa saja air boiler dikeluarkan dulu kemudian diganti lagi dengan air yang baru begitu ya. Kemudian M alkali. Kalau M alkali air pengisi ketel 100 ppm, air ketel 500 ppm gitu. Nah, kemudian klorin. Klorin ini tidak nyata untuk air ketel 70, maksimalnya 70 ppm. Itu maksimal, sudah bagusnya ya kurang dari sana ya. Untuk ion sulfit 30 ppm untuk air pengisi ketel. Untuk air ketelnya maksimal 60 ppm. Untuk oksigen air pengisi ketel ya tidak nyata ya, tidak nyata, dan air ketel itu tidak boleh ada gitu. Kenapa? Ya mungkin kan penyebab korosi suatu logam itu karena salah satunya adalah ada oksigen. Silikat Si ya. Air pengisi ketel ya tidak nyata, air ketelnya tidak ada silikatnya. Untuk besi Fe, air pengisi ketel untuk besi tidak boleh mengandung besi ya gitu. Kalau air ketel tidak nyata, di sini istilah tidak nyata Bapak juga baru mendengar gitu ya. Artinya tidak nyata, gaib gitu atau gimana gitu ya. Ya kalau tidak nyata berarti ya secara logika Bapak artinya ada tetapi tidak terdeteksi gitu keberadaannya gitu ya, tidak nyata. Kemudian senyawa fosfor pentaoksida ini untuk air pengisi ketel 0 ya. Untuk air ketel maksimal 30 ppm diperbolehkan tapi maksimalnya 30 ppm ya begitu. Nah itulah syarat air pengisi ketel dan air ketel begitu. Kita lanjutkan masih bagian C, persyaratan air umpan boiler.
air umpan boiler. Air di sini sama sih untuk mengisi ketel ya. Persyaratannya, jadi boiler atau ketel uap merupakan alat untuk pembangkit uap di mana uap berfungsi sebagai pemindah tenaga kalor. Jadi memindahkan tenaga kalor itu di industri tidak langsung menggunakan misalnya mendidihkan zat dengan bantuan api, tidak ya. Tapi panasnya itu dipindahkan dari api, pindahkan ke air, dari air barulah digunakan untuk memanaskan produk yang sedang diproduksi. Jadi panasnya itu tidak langsung dari api. Itulah proses yang terjadi di suatu industri. Jadi panasnya itu dari uap air gitu ya. Ya. Karena sebagai pemindah panas, nah, air panas pindahkan mengalir ke suatu tempat yang memang membutuhkan, sudah disetting ya. Hal yang mempengaruhi efisiensi boiler, artinya alat tersebut keefisiensiannya dapat dipengaruhi ya. Artinya efisien apa tidak dengan adanya yang lain gitu ya, faktor lain. Baik, kita bahas hal yang mempengaruhi keefisienan boiler atau ketel ini: bahan bakar dan kualitas air umpan. Nah, bahan bakar di sini, bahan bakarnya kalau misalnya menggunakan bahan bakar gas LPG ya. Ya, tentunya berpengaruh gitu ya terhadap efisiensian boiler. Nah, kemudian air yang digunakan ya, kalau airnya sadah ya tentunya banyak kerak bagian dinding dalam dari boiler tersebut atau kettle tersebut gitu ya. Gitu. Kita lanjut. Nah, parameter yang mempengaruhinya di sini, parameternya oksigen ya. Oksigen. Jadi parameter yang mempengaruhi keefisiensian boiler ya, yaitu oksigen terlarut. Nah, karena apa? Karena oksigen ini penyebab dari korosi ya. Tahu korosi? Ya, korosi artinya rusak gitu ya. Kalau logam disimpan di udara terbuka, kepanasan, kehujanan, nah makin lama maka akan lapuk. Nah, itulah korosi ya. Korosi senyawanya kan logam itu, contoh besi ya, besi Fe gitu. Kalau besi taruhlah paku besi ya, kan warnanya hitam, itu belum korosi. Tapi kalau didiamkan di udara, kena hujan, kena panas, kena oksigen ya, nah maka akan menghasilkan senyawa besi oksida ya, Fe2O3. Nah, itulah korosi. Jadi besi bersenyawa mengikat oksigen ya. Begitu. Selanjutnya, kekeruhan. Jadi kalau air yang dimasukkan ke ketel tersebut keruh ya, banyak lumpurnya ya, tentunya tidak akan efisien gitu si boiler tersebut, alat menghasilkan uap tersebut ya. Jadi harus bersih. Dari pH, nah pH tadi udah ditentukan ya. Untuk mengisi ketel, pH-nya basa di antara 7,5 sampai 8. Tapi untuk ketel, air ketel yang sudah ada di dalam 10, tadi berapa? Ya, itulah ya, 10 sampai 10,8 kalau nggak salah. Lanjut. Nah, kesadahan. Kalau airnya sadah, di sini dapat menyebabkan kerak pada boiler yang dapat menimbulkan local overheating. Jadi, kalau misalnya airnya sadah, pada saat dipanaskan ternyata ada
ion kalsium dan ion karbonat, kan umumnya itu ya kalsium atau magnesium lah. Nah, air soda ini pada saat dipanaskan tentunya kalsiumnya mengendap dan mengerak di bagian dinding dalam ketel tersebut. Nah, kalau misalnya sudah mengerak, kerak tersebut hambatan menjadi hambatan menjadi hambatan panas yang diberikan gitu, yang harusnya misalnya 100% energi energi panas itu terserap oleh air ini, karena ada kerak maka misalnya 20%-nya terserap oleh kerak, kemudian sisanya 80%-nya terserap oleh air, sehingga tidak 100% panas dari bahan bakar itu terserap oleh air ya, begitu, sehingga menimbulkan overheating lokal overheat, jadi lebih panas dari biasanya si ketelnya itu, yang tadinya suhunya hanya berapa 100 derajat misalnya, kok jadi 150 derajat gitu. Berarti kan ada energi yang diserap oleh ketel tersebut gitu ya. Kalau di kimia mah ini antara ada sistem, ada ada lingkungan gitu ya. Sistemnya apa? Air, lingkungannya ketel gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kandungan besi. Ya tadi ya, kekeruhan tadi, kandungan, kalau kekeruhannya tinggi atau ya akan terlihat coklat kan air. Nah, itu karena menyebabkan karena dalam air itu terkandung ion-ion besi ya, sehingga besi dapat menyebabkan air berwarna ya, airnya tidak jernih, air tidak bening, tetapi menyebabkan airnya berwarna gitu, dan mengendap di saluran air pada boiler ya. Kalau digunakan pada saat memasukkan, maka lama kelamaan ada endapan di saluran boilernya pada saat memasukkan, atau pada saat keluar dari boiler tersebut ada endapan gitu. Nah, bila teroksidasi oleh oksigen, nah endapan itu akan terbentuk pada saat si besi ini mengalami oksidasi, sehingga menghasilkan karat besi gitu ya. Itu. Nah, ini ada skema proses pada ketel uap ya. Kita anggap ini, kita lihat dari atas drum kan bulat ya, bulat, kemudian taruhlah di drum itu ada lubang untuk memasukkan air ketel masuk ke sana, kemudian ada lubang untuk mengeluarkan uap air yaitu steam itu, jadi uap air itu steam. Kemudian di bagian bawah ada kompor yang besar, blow, kompornya dengan bantuan dihembuskan dengan kecepatan angin juga ya, dari bawah kan blow down ya. Nah, gimana caranya? Air dimasukkan ke ketel, air ketel ini dipanaskan dari bawah, blow down, dengan bantuan kompor dengan tekanan tinggi ya, blower gitu ya. Nah, ditiup sehingga air mendidih. Air sudah mendidih akan menguap. Nah, uap ini namanya steam. Nah, steam pernah mendengar ya istilahnya. Jadi seperti tukang bapau atau bakso tahu, itu sistemnya di steam. Tahunya itu dipanaskan dengan cara diberikan uap air, itu di steam, dikukus bahasa kitanya ya. Nah, itu steam, uap airnya keluar kemudian dialirkan ke loser. Loser ini ya anggaplah pipa yang menghubungkan dari ketel ke alat lain. Nah, maka uap tersebut kan panas gitu ya, maka digunakan untuk proses industri gitu ya, uap tersebut. Kemudian sebagian uap, nah uapnya itu
kalau sudah mengalir mungkin balik lagi, kan ada yang balik lagi ke, maaf, oh ini ada karakter air boiler ya, ini tentunya samalah dengan yang tadi. Nah, kesadahan ntar, karena Bapak sudah menjelaskan skema proses pada ketel uap, Bapak akan menjelaskan begini. Nah, tadi sampai mana? Oh ini nih ya. Jadi uap air itu setelah air, mulai dari air dipanaskan. Air dipanaskan menghasilkan steam, steam itu uap air, maka mengalir ke loser di sini. Nah, ini loser ya, loser masuk ke alat lain. Nah, mungkin kembali lagi ke bagian kondensat. Jadi uap air ini dialirkan lagi ke sini, kan ini pipanya berkelok-kelok ya. Nah, itu yang berkelok-kelok itu anggaplah uap tersebut balik lagi, tetapi panasnya itu sudah hilang. Nah, dengan kehilangan panas maka uap tersebut kan dingin. Kalau dingin, uap air tersebut akan mengembun. Embunnya itu makin kelamaan makin lama itu kan banyak, maka diperolehlah air. Air ini adalah namanya air kondensat. Kondensat water di sini ya. Nah, ditampung. Nah, kemudian di return eh, diganti. Jadi bukan diganti, di return artinya kan kalau kita beli barang di return, diganti ya. Nah, ini air kondensat ini hasil dimana uap yang panas sudah kehilangan panasnya karena diserap oleh alat lain, kemudian karena air ini sudah berkumpul di water condensate, nah dimasukkan lagi ke ketel lagi ke sini gitu kan. Ini tuh pipanya ke sini kan. Nah, ini pipa masuk lagi ke ketel untuk digunakan gitu. Tentunya kualitas airnya tadi kan syarat dari air pengisi ketel dengan air ketel tentunya berbeda gitu ya, tadi perbedaannya. Nah, sekarang di sini karakteristik air boiler itu dari pH-nya bagaimana, itu tadi yang tabel tadi sudah dijelaskan ya. Dari pH, daya hantar listrik. Oh, di sini daya hantar listrik mempengaruhi juga karena bisa saja si boiler atau ketel ini dipanaskan dengan energi listrik ya. Alkalisnya bagaimana, kesadahan ini dalam senyawa garam kalsium ya, karbonat dalam senyawa karbonat. Silikanya, besi fosfatnya tadi, turbiditas. Nah, kemudian TTS, total suspended solid ya, total zat terlarut ya, tersuspensinya, padatan yang tersuspensi. Nah, itu karakteristik air boiler tadi sudah dibahas ya, sama aja karakteristiknya. Kemudian itu di bawah ada skema dari skema proses pada ketel ya. Selanjutnya ya, mungkin untuk materi atau bagian C pengertian air Bapak sekian saja ya. Nanti untuk bagian D mungkin Bapak fotokan saja ya di aplikasi diajarnya. Kalian silahkan catat, baca dulu, catat, karena ini juga Bapak membuat presentasi ini adalah rangkuman-rangkuman dari catatan ya, rangkuman dari buku sumbernya ya. Itu saja untuk hari ini. Silakan catat apa yang Bapak jelaskan. Kemudian untuk bagian D sampai akhir Bapak akan fotokan sumbernya oleh kalian, baca dulu, kemudian catat ya. Catat aja dulu, jangan bertanya kapan dikumpulkannya, nanti tunggu instruksi ya gitu. Biasanya Bapak menginstruksikan dikumpulkan pada saat kalau sudah beres
satu bab. Ini kan belum beres ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dulu. Jaga kesehatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Semoga kondisi kalian dalam keadaan sehat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.